podcast. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok C. Pada episode podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu etika administrasi. Etika administrasi memegang peranan kunci dalam menentukan kualitas dan integritas layanan publik yang diterima masyarakat. Bagaimana para aparatur pemerintahan menjalankan tugasnya dengan jujur, transparan, dan profesional. Bagaimana mereka dapat menghindari penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau bahkan praktik korupsi dalam setiap langkah administrasi yang mereka lakukan. Bersama kami, kelompok C, dengan saya Vicky Alexandra dengan NIM. Dan silakan Mas Jarwo memperkenalkan diri. Sujarwono dengan NIM. Wahyuli dengan NIM. Aryo Buwono, NIM-nya. Nurmasita Nurdawati, NIM. Yeri Patria Uda dengan NIM. Kafrida Widyarini dengan NIM. Oke, baik. Lanjut ke materi etika administrasi publik. Etika administrasi publik, aturan atau standar pengelolaan arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat. Nah, pada materi malam ini yang kita bahas adalah terkait dengan potensi pelanggaran etika administrasi publik yang ada di masing-masing OPD di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Bisa nih diceritakan dari mungkin Ibu Yuni, monggo diceritakan terkait potensi-potensi etika administrasinya. Silakan. Terima kasih Mas Wiki. Kalau di OPD ku itu potensinya itu biasanya untuk menghadiri rapat. Jadi kalau ada rapat yang bukan tupoksinya, kadang ini yang istilahnya di tempatku ini kebetulan di subbakku ini kebetulan tuh ada kegiatan dan ada survei, jadi kan tidak ada orang ya. Nah, itu kadang kalau ada undangan itu dilimpahkan ke subbak lain. Nah, kadang teman-teman dari subbak lain itu enggan datang dengan alasan karena di tempat kita kan menangani masalah pertanahan. Jadi mereka itu kadang bukan takut ya, cuman nggak menguasai untuk masalah pertanahan gitu. Kadang itu tadi keengganan mereka untuk datang di rapat di khususnya di subbak begitu juga di subbak lain. Jadi kan tiap subbak itu kan tupoksinya beda-beda. Jadi kalau tupoksinya beda, kalau di subbak sebelah juga ketika ada event atau menyelenggarakan acara tertentu gitu, kita juga bingung ya kalau mau datang tuh apa sih nanti kalau yang dijawab ketika ada pertanyaan dari subbak sebelah. Itu biasanya yaitu tadi enggan untuk datang ketika rapat yang bukan tupoksinya. Ya, dan sebelah Padahal itu sudah ada surat perintahnya, Bu ya. ada disposisinya ya. Iya, karena bukan intinya itu bukan ini ya, Tupoksi lebih ke iya. oh ini bukan tupoksi, Ya, ngapain aku harus sama datang sih, bukan tupoksinya gitu. Bukan merasa enggan tuh untuk nggak hadir tuh enggak, cuma kadang itu ada ketakutan tidak bisa jawab gitu loh. Oh, seperti itu. Ketakutan tidak bisa jawab, itu aja. lebih ke tidak percaya diri berarti, Bu ya, untuk menjawab Biasanya gitu, biasanya iya. ditanyain kalau Ya seperti yang disampaikan sama Mas Vicky tadi ya. Sebenarnya kan teman-teman ibu mungkin ada yang kan sudah ada surat tugasnya atau disposisi ya kalau kita biasanya ada ketentuan dari pimpinan merupakan itu suatu dapat dikatakan suatu perintah pimpinan ya. Masa masih tidak mengindahkan akan hal itu Bu gitu. Datang tuh ya Pak. Kadang
Iya, karena ini data. Cuman kalau sudah levelnya itu istilahnya rumit, nah, gitu. iya. Sebenarnya kan bisa ya melalui apa itu kita kan sudah di Komunikasi ya, ya. Mbak, Oke. ya. By Kita kan WA komunikasi atau by by WA phone sebenarnya ya, ada sekarang pertanyaan-pertanyaan sekarang. sulit yang bisa Koordinasi yang gimana dikoordinasikan yang hasilnya. bersangkutan. Betul. Sebab saya dulu juga pernah mengalami hal tersebut ya. Saya diminta untuk datang di suatu rapat yang saya itu nggak paham masalah itu. Iya. Apalagi itu rapat yang kedua kali, makanya itu ada Berarti ada yang terkali sebelumnya sebelumnya malah pernah- ada yang anu, mungkin dari di posisi bawah pimpinan juga kurang kurang paham akan anu ya, akan disampaikan makanya kamu aja yang datang sebab yang lainnya lagi nggak ada di tempat makanya gitu ya. Iya. Nah, akhirnya kita datang sampai di sana bingung ini apa ya, dapat apa ini. Akhirnya ini ada yang harus diputuskan gimana, Iya. padahal kalau kita putuskan kita nggak paham akan hal itu. Iya. Akhirnya kita komunikasi melalui by telepon makanya gitu. Ini ada yang harus diputuskan gimana nih Pak? Ya, akhirnya yang keputusan memang ada, kita kembali ke pimpinan juga akan hal itu. Tapi kalau yang sampai nggak Nggak mau bela diri. menjalankan tugas itu ya agak riskan juga ya mainnya gitu. Kita sebagai sebagai pegawai kita punya pimpinan, kalau ada tugas dari pimpinan apapun itu harus kita asalkan nggak anu ya. harus bisa. Harusnya gitu ya Bu ya, sepertinya ya. Paling tidak kalau tidak bisa mutusin ya telepon ya, nanyakan ke atasan langsung ya. Yang berkenaan. Jadi kalau Pak Pierre sendiri nih, apabila berada di posisi seperti tadi yang diceritakan oleh Banyak dua uang ini, ya. tidak, wah ini bukan tupoksi saya, tapi kok saya dipanggil untuk rapat, gimana kalau Pak Pierre sendiri? Tadi saya Datang aja. datang aja pokoknya yang penting datang aja datang kita itu melakukan tugas yang disampaikan oleh pimpinan untuk ditugaskan kepada kita jalankan asalkan ya kita memang Sesuai terlebih dahulu prosedur ya, kita misalkan ya. kalau kita paham akan tugasnya itu kita biasanya minta bantuan ke teman ke bidang yang mengampu masalah tersebut untuk minta data-data yang mungkin yang berarti mungkin bisa sebelum dibuat kita iya data, yes, data-data yang akan kita mungkin ini nanti masalah apa kita minta datanya supaya nanti seandainya kita ditanyakan masalah tersebut Enggak ngerti Pak. Ya. ya tidak sedikit banyak mengerti lah ya gitu. Siap-siap. Makasih solusinya Pak. Iya, siap. Oke. Terus kalau ini, memang Ariel, gini, gimana? Pak, ini ikut nambahin nimbrung ini ceritanya. Jadi kalau terkait pertanahan itu memang sifatnya sangat sensitif sekali. Seorang pegawai atau seorang pejabat ketika menugaskan itu pun juga harus mengetahui porsinya. Dia porsinya di mana? Karena apa? Karena nanti di rapat itu kalau sudah jadi resume dan dijadikan suatu acuan, itu arahnya kemana? Bisa ke pidana kah? Atau bisa hanya sebuah kebijakan kah? Itu kita tidak pernah tahu. Makanya sepakat dengan Mas Pierre bahwasanya komunikasi itu penting antara pegawai, antara staf dan atasan ketika dia ditugaskan untuk menghadiri suatu rapat. Coba dikomunikasikan kembali, Pak, Bu, apakah ini sesuai dengan tupoksi saya? Jadi kalau memang tidak sesuai, oke, karena itu kita harus menjalani perintah pimpinan, tolong saya di backup data atau karena apalagi terkait masalah tanah itu sifatnya juga sensitif sekali, ya itu karena ya itu tadi nanti kan terkait hak dan kewajiban seseorang, apalagi nanti itu terkait aset pemerintah kota atau asetnya seseorang. Ya itu tadi Pak, memang betul teman katakan, tapi kembalinya kan yang disampaikan Bu Anu kan etikanya sebagai pegawai gimana banyak gitu. Yang perlu digaris bawahi bahwasanya setiap aparatur sipil negara entah itu yang sudah memiliki jabatan atau belum atau cuma seorang staf itu harus ada etikanya juga. Etika ketika memberikan disposisi bahwa
si A nggak tahu apa-apa tapi dikasih disposisi Nggak paham. supaya untuk mungkin menggugurkan Kewajiban. kewajibannya. Oke. Nah, gitu kan ya itu. Oh, ternyata ini OPD ini udah datang. Iya, tapi ketika nanti di forum itu kan umpamanya yang hadir itu nggak hanya OPD kita tapi dari instansi lain. Nah, itu kan jadi sebuah polemik juga nantinya. Makanya ya siapa melakukan apa dan kewenangannya apa itu sudah harus jelas. Sepertinya karena yang saya pelajari ketika masuk jadi seorang pegawai negeri itu kita itu sudah diatur oleh aturan. Nah, kita nggak bisa melenceng dari aturan yang sudah di. Tapi sumpah juga. Oh iya, Ya. sumpah juga. Sumpah. Mungkin itu Mas Biar. Terima kasih untuk Pak Aryo atas tambahannya. Lanjut nih ke Ibu Sita. Monggo Bu, di tempat kerja Ibu Sita, di lingkungan Ibu Sita, gimana nih terkait dengan potensi pelanggaran etika administrasi negara? Monggo. Ya, terima kasih Mas Vicky. Untuk potensi pelanggaran di tempat saya bekerja, paling ke kurang disiplinnya pegawai ya. Indisipliner ya? Ya, indisipliner gitu. Sekarang itu kan ada aplikasi kantorku yang memudahkan karyawan untuk absen dimanapun. Jadi kalau semuanya kita absen terus datanya lebih dari 7:30 itu kan masih bisa. Kalau dulu kan 7:30 kan harus sudah ready, kalau nggak itu kan Telat. iya telat dipotong gitu ya. Mungkin dulu absennya masih manual, masih tempel tangan, Iya, ginger. sekarang dimudahkan. Sekarang pakai aplikasi kantor. kantorku, jadi bisa absen dimanapun. Iya, tapi teman-teman masih wajar lah terlambatnya paling 5 menit 10 menit biasanya dengan alasan mengantarkan anak sekolah. Tapi setelah dapat teguran dari atasan mereka masih beretikat baik kok untuk memperbaiki, paling ya cuman sekali 2 kali dan tidak tiap hari. Ada nggak punishment atau sanksi dari pimpinan gitu? Kalau yang biasa suka telat sih, kalau yang jarang sih mungkin masih dimaklumi. Kalau yang sering-sering sih Bu, mungkin memanfaatkan peluang dari aplikasi itu. Iya, ditegur yang pasti ditegur dari atasan berulang karena kan memang aplikasi kantorku itu kan wasat ya, pengawasan lekat di atasan masing-masing. Jadi tetap atasan ditegur sama atasan. Jadi atasan masing-masing itu pegang semua aplikasi yang mengawasi. Enggak ya kan kelihatan kan Mas, Oh, kalau kelihatan. belum Oh, iya. datang itu ya diingetin kok lambat. Diingetin sama atasan. Sama nggak sih sama ibu-ibu yang lain? Pak Aryo mungkin, Pak Aryo. Sama. Absensi. Absensi juga pakai kantorku juga ya? Iya. Dari HP juga kalau mau Iya. absen. Jadi aku boleh nambahin gini, apa namanya, kembali lagi ke tadi apa namanya asas prinsip utama dalam etika administrasi itu profesionalisme. Profesionalisme. Ya, jadi ketika kita menggunakan kantorku, memang pemerintah kota memfasilitasi supaya fleksibilitas pegawai itu bisa terpenuhi. Tapi ketika dimanfaatkan, ibaratnya pisau itu bisa buat ngiris sayur atau buat nyubit orang, Tergantung cara pakainya. atau buat disalahgunakan. Nah itu kembali lagi aplikasi itu harus digunakan dengan bijak. Betul. Jadi intinya memang pemerintah pusat memudahkan setiap pegawainya untuk absen agar tidak selalu di kantor kan. Namun terkadang ada beberapa oknum dari aparatur sipil negara itu malah memanfaatkan untuk hal-hal yang kurang disiplin, seperti bisa absen di manapun padahal mereka tidak hadir ke kantor. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih untuk Ibu Sita. Jadi persoalan indisipliner. Terkait indisipliner ini, ada nggak sih di kantornya Pak Aryo mungkin? Sampai sejauh ini belum ada, Mas Vicky. Jadi karena kami kebetulan di level struktural itu selalu melakukan yang minta disebut sama Bu Mas Sita itu waskap. Jadi kita sering briefing, kita terus tekankan bahwasanya kepada semua staf itu, ayo kita kerja di sini pelayanan, jangan sampai kita mengecewakan
masyarakat. Mungkin masyarakat itu sudah on time setengah 8 di tempat, karena nanti jam 8 dia harus take off atau kemana atau ada keperluan lain. Di aparatur kita tidak ada orang. Nah, itu kita harus hindari seperti itu. Jadi memang tepat waktu itu menjadi sebuah kalau ukur kinerja juga di kelurahan. Ya, jadi ya tadi kita terus ingatkan kepada staf, juga kepada level struktural juga, bahwasanya ya situlah profesionalisme. Untuk inilah kita dibayar. Betul. Nah, jadi kalau mungkin di kelurahan tidak bisa korupsi uang, tapi korupsi waktu. Gitu. Karena dulu gitu, jadwalnya korupsi waktu. Tapi itulah nanti akan kembali ke sikapnya masing-masing, etika masing-masing. Kalau di tempatnya Bu Gafrida nih, gimana Bu? Untuk persoalan terkait indisipliner atau terkait dengan peluang-peluang etika administrasi yang lain di tempat kerja Bu Gafrida? Kalau sih cenderung ke potensi ya. Potensi ya. Potensi pelanggaran etika administrasi. Di antaranya itu ada penyebaran informasi ya yang tidak akurat. Karena tim penggerak PKK Kota Surabaya ini sebagai penyuluh juga, sebagai penyampai informasi, sehingga informasi ini bisa tersampaikan ke lini yang paling bawah. Kota, kecamatan, kelurahan, ada kelompok PKK di tingkat RW, RT, dan desa wisma. Diharapkan informasi sampai ke warga dengan seakurat mungkin. Contohnya kayak pelayanan posyandu. Posyandu. Oke. Itu juga bagian dari PKK juga. Bagian dari PKK. Bagian kerja. Ya, karena kader-kader posyandu itu juga irisan dari PKK. Yang sekarang sudah jadi melebur jadi satu segala macam kader ke KSH gitu ya. Kader Surabaya Hebat. Inovasi kader di Kota Surabaya. Untuk kegiatan posyandu contohnya lah, setidaknya kita ada bias ya, kayak bulan imunisasi anak sekolah gitu ya. Saya rasa untuk teman-teman yang di kelurahan paham lah. Misalkan informasi ini disampaikan ada ketentuan imunisasi A misalkan, ini ketentuannya usianya harus di bawah 8 tahun atau sasarannya kelas 2 SD. Andaikan itu dilewati, kita kan juga tidak tahu efek samping dari vaksinasi atau imunisasi tersebut. Jadi harus benar-benar disampaikan batas usia untuk penggunaan vaksinasi tersebut. Jika tidak disampaikan, dikhawatirkan efek samping dari vaksin itu. Jadi mempengaruhi hasil yang diharapkan. Iya, salah satunya seperti itu. Ya. Sebetulnya banyak sih informasi, tidak hanya terkait posyandu, ada juga mengenai pendidikan, pola asuh. Oke, berarti kalau di tempat kerjanya Bu Gafrida mungkin terkait misinformasi atau kurang tepatnya informasi mungkin. Iya. Kalau mungkin dari daya serap masyarakat sendiri Bu, misalnya kita sudah memberikan informasi secara betul nih, secara tepat lah informasinya. Tapi kalau masyarakat sendiri kadang kan datang bawa anak yang agak lebih tua daripada usia yang diharapkan. Misalnya kayak posyandu ingin imunisasi pada anak usia 8 tahun, tapi yang di bawah usia 12 tahun, tapi minta paksa untuk diimunisasi itu gimana Bu? Oke. Pada saat vaksinasi itu atau imunisasi itu biasanya kader-kader PKK memang harus didampingi oleh tim medis. Oh, ada tim medisnya. Ada tim medis. Tim medis itu adalah dari puskesmas ya biasanya ya Mbak Sita ya. Oke, dari nakes itu sendiri. Jadi para kader ini mengarahkan, menginformasikan ke masyarakat, ayo datang untuk imunisasi, misalkan seperti itu. Tapi secara medisnya kalau misalkan ini usianya tidak sesuai dengan ketentuan atau mungkin punya riwayat sakit dan lain sebagainya, kalau misalkan
ada gejala sakit entah panas gitu, tidak boleh imunisasi dan lain sebagainya, itu dari tim medis yang bisa menyampaikan efek-efeknya. Walaupun kader-kader PKK sekarang sudah luar biasa Pengetahuan tentang dunia medis juga disampaikan ke kader-kader PKK juga. Dari sebagian besar, karena untuk kegiatan PKK ini tidak hanya informasi yang telah disampaikan oleh tim penggerak PKK saja, tapi dari Dinas Kesehatan juga, dari Kementerian Kesehatan, jadi informasi lebih banyak tersampaikan. Terima kasih Bu Gabrida. Dari potensi etika ada di misinformasi Bu, atau informasi yang tepat sehingga ditangkap oleh masyarakat mungkin agak kurang tepat juga pada saran lah. Oke, selanjutnya mungkin Pak Terry, mungkin di tempat kerjanya ada potensi-potensi pelanggaran etika administrasi. Monggo Pak Terry. Kalau di tempat saya itu potensi yang ada itu berkaitan dengan pemakaian kendaraan dinas. Pemakaian kendaraan dinas itu biasanya gimana? Di sini pemakaian kendaraan dinas sebenarnya mereka itu seharusnya paham akan kendaraan dinas ya. Kendaraan dinas itu sebenarnya milik dinas, kadang-kadang itu di antara bidang-bidang itu merasa bahwa kendaraan ini milik bidang ini, kendaraan ini milik bidang ini. Di saat bidang lain membutuhkan akan kendaraan tersebut, itu kadang-kadang mereka beranggapan ini punya aku ini. Jadi sebenarnya kepemilikan, jadi dia nggak tahu bahwa apa dia sebenarnya sudah tahu sebenarnya bahwa dia itu kendaraan dinas. Sebenarnya itu etikanya kan kendaraan dinas dipakai untuk seluruh pegawai dinas di situ. Bukan hanya untuk bidang ini. Tapi ada terkesan milik bidang. Iya, sebenarnya ada kepemilikan ya. Akhirnya bahwa sebenarnya itu milik pemerintah tapi menjadi kepemilikan pribadi ya gitu. Dia nggak sadar akan hal itu gitu. Jadi di sini itu ya kita juga pahami juga sih mereka memang kalau dipasrai untuk kendaraan dinas itu mereka bertanggung jawab untuk segala sesuatunya, mulai dari perawatannya, segala sesuatunya untuk segala sesuatunya. Jadi mereka merasa bahwa ini aku yang merawat, jadinya ya terserah aku dong, gitu. Akhirnya seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Jadi jadinya hal tersebut ya kembali seperti yang disampaikan Pak Aryo tadinya, profesionalnya dalam untuk bertugas sebagai pegawai itu harus dijunjung tinggi, makanya gitu ya. Jangan sampai kita lupa bahwa kita sebagai sini sebagai pegawai. Jadi pegawai itu ya sifatnya harus ya profesional dalam bertugas, makanya gitu ya. Jadi menjalankan apapun yang diperintahkan Pak ya. Ya aturan-aturan dari pemerintah itu harus dipatuhi, makanya gitu. Tapi mereka kadang-kadang ya itu tadi merasa tak sadar akan tingkah lakunya. Kalau dia paham gitu mungkin ya malu juga sih sebenarnya mungkin. Oh iya ini bukan kendaraan pribadi banyak. Jadi ya, salah satunya yang itu salah satunya. Berarti terkait dengan profesionalitasme Pak ya. Iya. Jadi materi terkait profesionalisme atas kepemilikan kendaraan, kepemilikan itu barang kantor menjadikan seperti menjadikan milik pribadi. Ya. Oke, untuk poin tentang profesionalisme, mungkin Pak Aryo ada pengalaman nih atau ada sebuah cerita di kantornya, di tempat kerja Pak Aryo terkait dengan profesionalisme di tempat kerja Pak Aryo. Monggo Pak Aryo, silakan. Baik, Mas Vicky, terima kasih. Jadi kalau boleh cerita Bapak sekalian, saya ditersebutkan di kelurahan itu di akhir 2021. Saya berasal dari dinas, kemudian melihat kondisi di kelurahan itu luar biasa, karena kelurahan itu menangani orang mulai lahir sampai dengan meninggal dunia, dan segala apa yang terjadi di antaranya itu kelurahan terlibat.
mulai lahir atau dia mulai menikah, nanti sampai bahkan meninggal dunia pun orang harus punya identitas. Nah itu di kelurahan. Kematian, karena saya juga baru tahu. Iya, orang meninggal pun juga harus punya identitas. Karena apa? Dia masih memiliki Ahli waris. Iya, itu kan hak dan kewajibannya seorang itu yang prosesnya masih panjang ya itu ya, masih dibutuhkan dan kematian. Kemudian ceritanya bersambung ketika kelurahan diamanahi dana kelurahan. Nah, itu pun juga dengan kondisi kelurahan yang SDM-nya belum berpengalaman terkait apa dan bagaimana proses pengadaan itu menjadi tantangan sendiri. Tapi pada waktu itu kebetulan saya dan kebetulan didukung oleh lurah itu mencoba untuk bagaimana bersikap profesional dalam proses pengadaan itu. Jadi harus clean and clear sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita terapkan supaya apa? Karena yang diamanahkan itu uang negara, jadi tidak boleh sepeser pun itu meleset penggunaannya. Itu yang menjadi spirit kami pada waktu itu. Jadi kita coba ikuti bagaimana aturan prosesnya, siapa bertanggung jawab apa, mulai PPK atau lurah sebagai PPK, bahkan kasih sebagai BPTK, itu semua harus mengetahui hak dan kewajibannya. Gitu. Kenapa? Seorang lurah pun juga sudah dibayar tunjangan untuk menanggung beban tanggung jawab tersebut. Dan seorang kasih, karena sempat kejadian juga waktu di tempat saya itu, seorang kasih nggak mau parah, loh, jangan nggak mau parah, Bu, ini karena sudah melekat di jabatan itu. Jadi harus mau nggak mau harus diketahui. Itu bagian dari etika. Artinya seseorang aparatur negara dia tahu tupoksinya, tahu kewenangannya, dan harus mau bertanggung jawab atas kewenangannya tersebut. Gitu. Dan proses berjalan, alhamdulillah berjalan dengan baik dan sampai sekarang tetap berjalan dengan baik dalam proses pengadaan. Dan satu lagi, memang harus tahu persis bagaimana SOP-nya, aturan mainnya, dan bagaimana kita harus bersikap. Tantangannya banyak. Satu, gratifikasi. Ada orang-orang ingin masuk jadi penyedia atau apa namanya tender gitu lah Pak. Ya, semacam itu. Belum lagi warga yang berkepentingan untuk supaya kampungnya diintervensi. Oh gitu. Nah, gitu. Macam-macam prosesnya, dinamikanya tinggi sekali. Macam-macam. Iya. Ya itulah karena saya sempat dengar celutukan itu kelurahan itu menjadi sebuah dinas besar dalam format yang kecil. Nah, semoga ke depan tetap jadi kelurahan. Tapi ini bukan bagian dari curhat ya Pak ya. Kita sebagai pengurus sebagai apa namanya disumpah untuk melayani masyarakat. Dengan sebaik-baiknya. Ya. Luar biasa Pak Aryo. Tepuk tangan dulu untuk Pak Aryo. Ada satu pertanyaan sih Pak Aryo, mungkin mewakili juga dari beberapa masyarakat juga yang bertanya terkait pelayanan di kelurahan. Apa masih ada kelurahan yang ketika kita meminta untuk bikin surat, mengurus surat, itu ada biayanya? Sesuai dengan peraturan wali kota itu kita dibagi beberapa jenis pelayanan dan semuanya gratis, tidak ada biaya. Nah, tapi potensi, tadi saya bilang potensi itu potensi orang ingin memberi. Coba bahasa kerennya apa? Potensi orang ingin memberi atau potensi orang ingin menerima nih? Lebih pada orang ingin memberi. Oh itu, jadi mungkin merasa terbantu. Ya, merasa terbantu. Ya. Makin suwun gitu ya. Karena kan mungkin kita orang timur ya, nggak lepas dari ketika kita dibantu, kita ada rasa terima kasih. Ada feedbacknya gitu. ya. Nah itu kadang-kadang
bukan jadi bumerang ya, kita harus bijak. Ternyata harus bijaknya gini ya, dalam artian kita tetap berhubungan baik dengan warga tanpa harus melanggar aturan tersebut. Ya akhirnya ya kan mereka beri makanan terus dimakan orang banyak gitu. Gitu. Jadi seperti Iya, itu jadi aja. nggak pernah ada minta uang atau memberi uang gitu. Oh, itu sudah apa namanya Gratifikasi. membahayakan. Jadi kalau semisal ada laporan dari masyarakat pengaduan terkait adanya kelurahan yang meminta-minta apabila kita mau mengurus sesuatu, contoh lah Iya. KTP atau KK seperti itu gimana Pak Ridwan? Sebenarnya kita pun juga sudah ada SOP bagaimana cara mengurus KTP. Gitu. Dan di kelurahan itu, nah ini kadang-kadang gini, ini saya punya dalilnya itu dari seorang ulama. Kalau mau negara itu baik, warganya juga harus, pemerintah dan warganya harus baik. Jadi kalau cuman pemerintahnya, jadi kayak kita sekarang sudah diberi SOP, diberi aplikasi untuk melayani warga, tapi warganya itu belum ngeh. Saya nggak bilang nggak baik ya, tapi belum ngeh. Jadi dia tahunya siapa tolong Pak. Di KTP beres dulu. Nah, Beres gini. itu saya anggap itu bagian sebuah dari proses kita apa ya? Ngehnya itu tadi. Jadi ketika pemerintah memberikan sebuah apa namanya contoh aplikasi untuk apa bonus kita biasanya itu loh yang sebelum menikah ya Jatim itu harus login pakai emailnya sendiri, nanti dapat kuota untuk kelas Jatim ya. Nah itu kadang-kadang ya kita di warga ada yang nggak serantan itu kenapa ya, sebenarnya kita maunya mudah tapi warga itu maunya cepat. Nah itu kan nggak bisa dijembatani kalau nggak dikasih pengertian gitu. Kita yang sesuai prosedur, situnya yang kurang sabar gitu ya. Iya. Dibikinnya kita yang atau pernah kejadian gini, ada di satu wilayah tempat kami itu minta untuk diterbitkan PBB. Karena apa? Nah, karena tempat bangunannya itu berada di atas lahan milik instansi lain. Kemudian kita sudah punya prosedur, oh harus ada ikatan hukum antara yang tinggal dengan instansi tersebut, baru kita menerbitkan PBB. Tapi warga maunya tidak mau, tolonglah Pak gitu. Masih ada praktek-praktek seperti Nah, itulah tantangan di masyarakat itu. Makanya kadang-kadang saya berwatak di dalil tadi, kalau mau negara ini baik, pemerintahnya harus baik, warganya juga harus baik. Jadi ya kalau untuk pemerintah baik tapi ternyata warganya belum bisa kan kita juga bagaimana? Gitu. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara warga yang dipimpin dengan pemerintah yang dipimpin seperti itu. Ada ini enggak tanggapan dari abangku, Mas Jarwo? Siap. Mungkin ada cerita atau pengalaman? Saya sepakat dengan Pak Aryo, terutama dengan pelayanan yang ada di kelurahan, memang sangat banyak sekali, mulai dari sampai ke top. itu saking titik. Contohnya perizinan KRK BPB sudah dialihkan ke kelurahan. Itu salah satu perizinan ini memang potensi etika administrasinya sangat besar sekali. Jadi godaannya sangat besar. Jadi kembali lagi ke profesionalisme para pegawai. Sementara itu aja, mungkin tambahan dari teman-teman yang lain. Mas Vicky sendiri mungkin. Kalau dari saya, di tempat saya bekerja, untuk potensi dari etika administrasi negara lebih ke gratifikasi atau pemberian dari masyarakat, karena kita tidak boleh kan
menerima dalam bentuk apapun pemberian dari masyarakat setelah kita menangani masyarakat. Nah, selama ini masyarakat itu merasa gak enak kalau sudah kita bantu, karena saya bekerja di bidang kedaruratan. Apabila ada masyarakat yang perlu bantuan dalam kejadian darurat, selalu kita bantu, kita tangani dengan baik. Nah, masyarakat terkadang memberikan sesuatu yang berlebihan, seperti uang dengan nominal yang besar, atau barang, atau penawaran dalam bentuk apapun, seperti dikasih voucher, ada yang dikasih, Mas, Dibek mantu. juga Mas. Bisa juga ada yang seperti itu. Kemarin waktu saya sebelum nikah juga ditawarin, Mas sudah punya istri ya? Jadi penawaran-penawaran seperti itulah yang kita sering tergoda oleh penawaran masyarakat gitu. Apabila kita sering melakukan penanganan, sesudah melakukan penanganan itu sering kita diberikan sesuatu. Makanya masyarakat dalam hal ini juga sudah harusnya juga paham kalau pelayanan di Surabaya itu gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan apabila menemui kejadian darurat segera minta bantuan kepada petugas-petugas yang menangani kejadian darurat. Itu pun sudah 24 jam, kapanpun dan dimanapun di seluruh kota Surabaya pasti kita tangani. Seperti itu. Jadi closing statement hari ini, pelayanan masyarakat harus seikhlas-ikhlasnya dan apa adanya, bukan karena ada apa. Apanya. Terima kasih.